Selamat malam semuanya. Banyak banget yang jomblo kayaknya nih. Kelihatan ya kalau jomblo tuh, kalau cewek tuh rambutnya ada sarang laba-laba. Udah kelamaan gak ada yang belai. Kalau yang cowok tuh pundaknya berdebu biasanya tuh. Udah lama gak ada yang gelendotan. Ya, gue aco ya. Hampir aja gue telat tadi, maklum lah rumah gue di Priuk ya. Di Priuk, tahu ya Priuk ya? Tempat yang paling penuh dengan kekerasan ya. Tapi jangan salah loh, gue di Priuk itu orang yang paling, zaman gue masih tawuran dulu ya. Gue orang yang paling dielu-elukan. Setiap kali gue lewat, bego lu. Gara-gara lu kita kalah. Gue selalu digituin gitu ya. Malam ini gue sama jomblo. Jomblo tuh biasanya udah gak laku, harga dirinya suka tinggi gitu ya. Kalau misalnya kita singgung-singgung soal kejombloannya, dia tuh pasti bilang, jomblo adalah pilihan. Iya, pilihan terakhir. Pilihan ya. Ketika lu udah nggak punya pilihan lagi, ya pilihan lu tinggal jomblo gitu kan. Tapi yang gue bingung tuh biasanya kalau yang cewek-cewek udah cantik gitu ya. Cantik lah pokoknya, tapi masih jomblo gitu. Kenapa nah? Itu biasanya mungkin ada yang salah dengan cara dia berkomunikasi ya. Karena cewek itu kerap kali kalau ngomong itu susah banget untuk to the point. Dan sering banget menggunakan analogi yang bikin cowok tuh bingung. Kayak misalnya dia pengen beli sepatu. Ditemenin lah sama cowoknya gitu kan. Masuk ke mall. Masuk ke toko sepatu, sepatunya dipegang-pegang doang, gak dibeli gitu ya. Gak cocok, lari lagi ke lantai 2. Terus aja kita muter gitu. Kadang kita tawaf aja di mall gitu ya. Tawaf gitu. Bahkan kadang-kadang kalau kita udah capek tawaf itu kadang kita mampir buat lempar jumroh gitu. Tapi tetap aja sepatunya gak kebeli gitu. Ntar sampai udah perjalanan pulang baru dia tuh manyun aja kan, cemberut gitu. Kalau ditanya, kenapa tadi gak diambil sepatunya? Gak pas di hati. Ya iya namanya juga sepatu. Di mana-mana sepatu mah pasnya di kaki. Emangnya kalau misalnya lu masuk toko sepatu, abang-abangnya nanya, Mbak maaf berapa nomor hatinya gitu. Nggak mungkin gitu. Cewek itu suka begitu gitu. Terus sekarang kan kita sebagai teman gitu ya, kalau punya teman cewek jomblo kan kita suka ngenalin sama cowok gitu ya. Yang baik, yang perhatian gitu. Tapi tetap aja dia nggak mau. Alasannya apa? Nggak nyambung. Ya iyalah dia bukan bayi kembar dempet. Lu mau nyari cowok yang kalau jalan kemana-mana dempet gitu. Naik motornya juga susah coy gitu kan. Terus cewek tuh suka banget pergi ke mall. Ya. Gue sendiri kurang suka gitu sama kalau pergi-pergi ke mall gitu. Karena di mall itu menurut gue terlalu banyak hal-hal yang terlalu kebarat-baratan. Kayak misalnya lu ngelihat merek-merek ternama gitu ya. Terutama fashion gitu. Itu biasanya menggunakan nama-nama orangnya gitu. Kayak misalnya kita ada Louis Vuitton. Itu kan nama orangnya gitu ya. Ada Giorgio Armani gitu. Padahal nggak semua yang kebarat-baratan itu keren kalau diikutin. Bayangin kalau misalnya pengrajin sepatu di Cibaduyut, ya ngasih brand sepatunya itu sesuai namanya. Kalau orang kan enak, sepatu lu apa? Salvatore Ferragamo. Gitu. Kalau Cibaduyut, sepatu lu apa? Gugum Gumbira. Nggak enak gitu ya. Sok-sok kebarat-baratan gitu kan. Baju lu merek apa gitu? Mahmud Sobirin coy. Dan itu nggak enak kalau misalnya lu brand lu lagi diomongin di tengah-tengah arisan. Jeng tau gak sih, Mahmud Sobirin lagi diskon. Nggak enak gitu didengar ya gitu ya. Mahmud Sobirin lagi diskon, Mahmud Sobirin siapa sebetulnya gitu. Sama yang gue nggak ngerti kalau di mall tuh kayak misalnya makanan ya. Makanan-makanan di mall itu cenderung aneh-aneh. Dari mulai namanya, terus bahan baku pembuatnya juga aneh-aneh gitu. Dan biasanya semakin susah lu mengeja nama makanannya, semakin mahal. Terus ada misalnya makanan tuh steak ya, lu tau steak yang wagyu ya. Jadi kalau misalnya steak itu, kalau kita makan steak, yang steak normal itu mungkin harganya nggak terlalu mahal. Tapi kalau steak wagyu, itu harganya ratusan ribu gitu. Setelah gue cari tahu ternyata wagyu itu adalah steak yang dagingnya berasal dari sapi, yang katanya diberi perlakuan khusus. Ini sapi apa anggota DPR sih?
gue suka mikir apa sih perlakuan khusus buat sapi? Apakah kandangnya ber-AC? Ya, atau mungkin ada PlayStation di dalamnya? Atau kalau dia makan rumput, rumputnya pakai mayones gitu ya? Maksudnya apa gitu dapat perlakuan khusus gitu? Terus ya si sapi-sapi Wagyu ini itu kan harganya jauh lebih mahal. Padahal katanya sehari-harinya sapi ini nih dikasih bir, dikasih minum sake gitu. Ini masa sapi tukang mabok harganya mahal banget gitu ya. Harusnya sapi pekerja lebih mahal gitu. Dan setelah gua cari tahu lagi ternyata selain itu nggak cuma sampai situ. Sapi-sapi ini diperdengarkan musik klasik katanya. Katanya biar dagingnya empuk. Emang kalau denger lagu ST12 dagingnya keras. Terus katanya pas gue cari lagi gitu ya, ternyata sapi-sapi itu sengaja diberi perlakuan khusus biar dia nggak stres. Lu coba bayangin deh, masalah apa sih yang bisa bikin sapi stres? Emangnya ada sapi gitu di berita gitu, seekor sapi anaknya mau masuk sekolah nggak punya duit, dia stres gitu ya? Atau misalnya istrinya baru melahirkan mau sesar nggak ada biaya, sapinya stres gitu? Atau mungkin sapinya memergoki kekasihnya lagi selingkuh di kandang sahabat karibnya gitu kan. Atau mungkin ada tagihan kartu kredit over limit yang gak bisa bayar gitu kan. Kayaknya aneh-aneh gitu makanan di mall. Kalau gue sih lebih suka makanan tuh ya udahlah yang kayak mie goreng, ketoprak tuh gue suka gitu ya. Yang lewat-lewat mie tek-tek gitu. Paling gak enaknya kalau misalnya kita beli di tempat-tempat mie goreng gitu. Kalau kita nanya, "Bang, mie goreng satu," dia pasti akan nanya gitu, "Dibungkus?" Ya digoreng lah, namanya juga mie goreng. Oke, selamat malam, gue Aco.